Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore dan selamat malam untuk rekan-rekan semuanya, baik itu rekan teman mahasiswa peradaban, prodi informatika, ataupun teman-teman semuanya dimanapun berada. Kali ini saya akan membuat program C++, yaitu merubah input angka menjadi huruf ya, atau indikator nilai yang kami khususkan untuk ujian akhir semester. Oke, langsung saja. Kali ini ya, peralatan yang dibutuhkan yang pertama adalah program C++. Saya memakai Borland C++, kemudian data atau nilai yang kita mau inputkan atau kita mau buat program di Borland C++. Langsung saja, langkah yang pertama adalah kita membuka Borland C++. Setelah terbuka seperti ini, kita masukkan atau kita buat file baru ya. Pilih file, kemudian new, pilih text edit. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan yang pertama adalah bagian head ya. Tentunya kita memasukkan include-nya Yoastream ya. Ini sebagai head yang berfungsi untuk menampilkan code ya, code, sin, dan L untuk agar program yang kita masukkan nanti berjalan terbaca oleh program. Yang kemudian kita masukkan juga include Conio ya. Nah, setelah di bagian header kita masukkan lagi void main ya. Void main ini berfungsi untuk sebagai awal eksekusi program. Nah, kemudian jangan lupa kita kasih tanda kurung kurawal ya, kurung kurawal buka, ini sebagai tempat untuk kita memblok atau membuat program yang kita masukkan. Kemudian yang kedua, kita masukkan integer nilai ya. Kita masukkan integer nilai, kemudian kita masukkan fungsi clr scr ya, atau clear screen. Ini berfungsi untuk membersihkan perintah sebelumnya pada layar. Jadi layar nanti akan dihapus secara otomatis. Kemudian selanjutnya, nah jangan lupa setiap kita memasukkan sebuah perintah, kita akhiri dengan tanda baca titik koma. Nah, kemudian yang kedua, kita masukkan fungsi code ya. Oke, code ini berfungsi untuk menampilkan program yang kita inputkan pada Borland C++ ini. Oke. Setelah code ini, kita akan menampilkan di sini memasukkan perintah ya. Masukkan nilai Anda. Nah, jadi nanti akan membuat sebuah perintah ya, atau tulisan masukkan nilai Anda. Nah, kemudian yang dimasukkan apa? Nah, ini kita masukkan perintah lagi sin ya. Ini untuk membuat kolom untuk memasukkan nilai. Jadi kita pilih atau kita masukkan sin nilai. Kemudian kita akhiri titik koma. Nah, setelah itu kita masukkan fungsi if ya, untuk membuat sebuah argumen atau penilaian ya, karena ketika kita memasukkan sebuah nilai, kita akan menentukan nilai tersebut masuk indikator
A atau B ataupun C dan seterusnya. Jadi kita memasukkan fungsi if di sini, if kemudian kurung buka 2 kali, kemudian ini kan kita memasukkan indikator nilai ya. Jadi ketika kita memasukkan nilai 100 di sini sama dengan nilai kurung tutup, kemudian kita masukkan dan kurung buka lagi nilai, kemudian 80. Nah, kemudian kurung tutup 2 kali lagi. Nah, ini maksudnya adalah sebagai variabel ya, variabel pertama ketika kita memasukkan nilai antara 80 sampai 100, maka hasilnya nanti akan kita tentukan apakah hasilnya A, B atau C. Jadi kita kurawal lagi ketika kita memasukkan angka 80 sampai 100 ini akan menghasilkan apa. Nah, kita code kemudian nah ini kita memasukkan hasilnya mau seperti apa. Nah, contoh berarti indikator nilai Anda itu A. Nah, ini jadi maksudnya adalah ini bawahkan. Jadi maksudnya adalah ketika kita memasukkan angka di atas 80 sampai 100 maka nanti akan mempunyai indikator nilai A atau istimewa. Nah, kemudian yang kedua kita tutup dulu fungsi if-nya. Nah, ketika ada if pasti ada nilai salahnya ya. Jadi ini adalah nilai benarnya ya. Kemudian nilai salahnya adalah ketika kita memasukkan nilai itu selain angka antara 80 sampai 100. Jadi kita memasukkan else if-nya, kita masukkan lagi 80 nilai, kemudian dan nilai kurang dari lebih dari 60. Nah, jadi ketika kita menginputkan antara 60 sampai 80 maka indikator nilainya kita masukkan code indikator nilai Anda adalah B. Kemudian ini jangan lupa juga titik koma. Kemudian kita masukkan nilai-nilai berikutnya ya. Ini jangan lupa ditutup kurawal. Kemudian kita masukkan lagi else if-nya ya, ini else if-nya. Else if berarti kita masukkan lagi 60 sama dengan nilai. Oke, setelah kita memasukkan semua input if-nya, kita masukkan lagi fungsi catch. Ini berfungsi untuk mengakhiri sebuah program ya. Oke, fungsi catch ini fungsi agar otomatis membuat baris baru ketika kita inputkan sebuah nilai. Kita save, kita coba.
Sekarang masukkan nilai Anda 80. Nah, maka nilainya B. Kemudian ketika kita memasukkan 50, maka indikator nilainya adalah set. Oke. Demikian video dari saya mengenai cara merubah nilai angka menjadi huruf menggunakan bahasa pemrograman C++. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.